Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam pengajian tafsir tematik. Kita berharap semoga segala aktivitas kita memperoleh bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin membahas pendidikan anak menurut Al-Quran. Jadi temanya adalah mengenai pendidikan dan pengajaran. Itu tercantum ayat-ayatnya dulu di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Untuk lebih jelasnya kita bacakan dulu dan nanti kita terjemahkan bersama-sama. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Walaqad atayna, dan sungguh kami telah berikan Luqman kepada Luqman al hikmata, ilmu tentang hikmah. Hikmah adalah suatu pengetahuan yang bukan saja dia memahami, tapi telah dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus ada rahasia-rahasia yang tidak diketahui secara pasti. Bapak dan Ibu sekalian, saya ambil contoh. Kita menghadapi suatu masalah yang secara perhitungan akal sulit bisa selesai masalah itu. Diperhitungkan dari segi manapun sulit diselesaikan. Tapi ternyata kemudian ada petunjuk dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, masalah yang sangat rumit itu tiba-tiba selesai dengan mulus. Itu hikmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Luqman, seorang ahli pendidikan yang namanya diabadikan Quran, ilmu tentang hikmah. Anishkur lillah, supaya dia bersyukur pada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia itu telah mensyukuri dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bersyukur itu adalah untuk dirinya. Kebahagiaan yang ingin kita raih tidak mungkin terjadi tanpa kita bersyukur pada Allah. Menerima kenyataan yang ada itu merupakan tanda syukur kita. Maka kalau kita bersyukur pada Allah, hakikatnya kita bersyukur pada diri kita sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji atau maha agung. Bapak Ibu sekalian, mengenai syukur ini sesungguhnya adalah bagaimana kita berlatih untuk menerima kenyataan-kenyataan yang kita peroleh dan kita alami. Rasulullah pernah berwasiat kepada Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wahai Abi Hurairah, ridholah kamu menerima apa yang telah diberikan Allah padamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Dalam pandangan Islam, seorang yang kaya raya itu bukanlah dengan jalan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, dolar, real, ringgit atau rupiah, bukan. Tapi justru bagaimana dia berlatih
menerima kenyataan-kenyataan yang dia hadapi dan diberikan oleh Allah, itulah menunjukkan orang yang paling kaya. Tapi kalau dia itu tidak bisa menerima kenyataan yang dia jumpai dan dia dapati dari Allah, dia bukan orang kaya, dia orang yang sangat miskin, sangat resah. Kemudian bagaimanakah wasiat Luqman sebagai seorang ahli pendidikan yang terkenal ini? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pada kita dalam ayat berikutnya. Wa idz qala Luqman libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa ya'idhu, dan dia adalah menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah aniaya yang sangat besar. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan pertama yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya yang sangat dicintainya, yaitu billah, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Wa wassaynal insana, dan sungguh kami telah wasiatkan al-insana pada manusia, biwalidayhi, agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas kepayahan dan kelemahan. Wa fisoluhu, dan baru dia dipisahkan dari susuannya, fi amaini, dalam 2 tahun. Anishkurli, hendaklah dia bersyukur padaku, kata Tuhan, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepada pula tempat kembali. Ini yang menegaskan bahwa seorang anak atau kita yang pertama kali berbakti pada Allah, yang kedua adalah berbakti pada kedua orang tua. Itu nasnya Al-Quran. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau menjumpai ada ya kisah-kisah yang misalnya itu katanya meskipun orang tuanya sakit, kalau nggak ada izin suami nggak boleh menengok orang tua, itu adalah pemahamannya kurang pas. Mengapa? Orang tua ini yang kita harus bakti setelah bakti pada Allah. Ini Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan sungguh kami telah wasiatkan pada manusia agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kepayahan dan kelemahan, dan baru memisahkan dari susuannya, fi amaini, dalam usia 2 tahun. Anishkurli, hendaklah dia bersyukur padaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, sesungguhnya kepada pula tempat kembali. Bapak Ibu sekalian, bukan cuma ayat ini, banyak ayat-ayat lain yang menegaskan tentang urutan berbakti tadi. Berbakti pada Allah, berbakti pada dua orang tua. Berbakti pada Allah, berbakti pada kedua orang tua. Misalnya ayat lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, juga berbakti nomor 2. Nah, kalau ada keterangan hadis tentang misalnya bakti pada suami dan lain-lain, itu memang diperintahkan sedemikian rupa, tetapi tetap urutannya itu adalah orang tua, karena orang tua itu abadi. Ya, kita dibesarkan, mereka lahir dari ibu kita, dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya menegaskan, wa in jahadaka, wa in, dan jika jahadaka, kedua orang tuamu itu memaksamu, ala antusyrika bi, untuk berbuat syirik padaku, ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak ada pengetahuan mengenai hal itu, fala tuti'huma,
maka jangan kamu ikuti perintah kedua orang tuamu, tapi namun demikian wasahibhuma, pergaulilah kedua orang tuamu fid dunya, di dunia, ma'rufan, dengan baik. Di ayat ini menegaskan bahwa kalau ada orang tua yang mungkin karena tidak paham atau karena keinginan dan lain sebagainya memerintahkan anaknya berbaik, maka firman Tuhan jangan kamu ikuti. Enggak boleh. Kata hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap sama makhluk dalam rangka bermaksiat atau menentang terhadap Khaliq, terhadap Allah. Maka tegas sekali waktu ada kunjungan dari seorang ulama dari Bondowoso, ya, ketika dia berkunjung kepada kepala negara di zaman Orde Baru, dia mengatakan rakyat wajib taat kepada pemimpinnya selama pemimpin itu tidak mengarahkan pada kekafiran. Itu betul. Kalau mengarahkan yang buruk, tolak. Meskipun dari orang tua sendiri. Tapi kata Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kamu bergauli orang tuamu di dunia dengan yang sebaik-baik. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, Islam mengajarkan pada kita agar berbuat baik kepada orang tua. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilaihi, dan ikutilah jalan orang-orang yang selalu condong kepadaku, pada Tuhan. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kamu sekalian dikembalikan. Fa unabbi'ukum, maka aku beritakan pada kamu bima kuntum ta'malun, segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dikembalikan pada Allah dan kita akan diberitahu oleh Allah, inilah pekerjaan kamu di dunia. Ini disebut dengan buku catatan, dengan rekaman dan lain-lain. Boleh dengan istilah apa saja. Pokoknya pada saat kita kembali pada Allah, Allah berikan kepada kita raport kita. Semua la yughadiru kabiratan wala saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Tidak ada yang luput dalam tulisan itu, yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya terdapat di dalam catatan. Ayat berikutnya, ya bunayya innaha in taqu mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku sayang, sekiranya ada suatu pekerjaan atau amal sebesar biji sawi, fatakun fi sahratin, yang amal itu ada di dalam batu, ya, sebesar biji sawi, sebesar atom yang lebih kecil lagi, tersembunyi di dalam batu, fis samawati, atau di langit, fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan menampakkan semua, mendatangkan amal kita sekecil apapun, meskipun tersembunyi dalam batu, dan meskipun kecilnya sebesar zarrah atau atom, yaitu partikel yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, namanya atom. Itu ada di dalam batu, ada di langit atau di bumi, semua Allah akan tampakkan, baik atau buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan sekecil apapun kebaikan, dia akan menjumpainya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia juga akan menjumpai keburukan itu. Innallaha latifun habir. Sungguhnya Allah itu maha halus, maha lembut, khabirun, maha memberitakan atau maha mengawasi. Ayat berikutnya, ya bunayya, wahai anakku sayang,
Aqimis sholata, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan yang ma'ruf, yang baik. Wanha 'anil munkari, dan cegahlah yang mungkar. Wasbir, dan tabahlah kamu ala ma asobaka, terhadap apa yang menimpa. Jadi perintahkan sabar, tabah terhadap segala apa yang menimpa kita, baik kesulitan, baik bencana, baik musibah, baik karunia, kita harus sabar. Menerima karunia Allah dengan kesabaran, dengan menahan diri, tidak berlebihan. Ada orang menerima karunia Allah dengan tidak bisa menahan diri, lalu dia gunakan untuk foya-foya. Dia mendapat karunia Allah berlimpah, lalu digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya, yang lari kepada sikap hedonisme. Enggak, di sini diajarkan wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya sikap tabah dan sabar ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia, bahkan juga makhluk lain. Kesabaran, ketabahan merupakan hal yang sangat penting. Tidak mungkin kita hidup tanpa kesabaran. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, hanya untuk meraih ijazah SD kita sekolah 6 tahun. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin itu. 6 tahun ijazah SD, harus mengerjakan PR setiap hari, harus ujian berkali-kali di SD. Begitu tamat dapat ijazah SD, cari kerjaan, mana dapat SD. Jadi artinya di sini perlu sekali. Apalagi kita masuki SMP, SMA, kerja ini, semua perlu kesabaran dan ketabahan. Maka disebutkan dalam pepatah orang-orang Arab, as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi wa awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu bagaikan as-sibr. Sibr itu semacam, kalau kita sebut di sini jadab, yang pahit, atau pohon bertawali. Tahu kan ibu-ibu bertawali ya? Pokoknya itu biasa dibikin jamu, itu pahitnya luar biasa. Waktu saya mapram dulu, zaman perpeloncoan, itu oleh kakak kelas kita, terus kita suruh dibuka mulut, kemudian dijulurkan lidahnya, tempelin itu, ya, bertawali, pahitnya luar biasa. Nah, inilah kata syair tadi, bahwa kesabaran itu sangat pahit, sangat berat, tapi nanti akibatnya lebih manis dari madu. Ahla minal asal. Ini yang dikatakan oleh pepatah Arab. Dikatakan pepatah yang kedua, bisabri tanalu ma turid wa yalinu lakal hadid. Dengan ketabahan dan kesabaran, Anda akan memperoleh apa yang Anda inginkan. Bahkan besi yang keras pun bisa menjadi lunak. Besi yang keras bisa menjadi lunak dari kesabaran. Dipanaskan, dibentuk. Kemudian ayat berikutnya, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Maaf, buang muka ketemu orang. Kemudian wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu langkahkan kakimu di atas bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai kulla muhtalin fakhur, setiap orang yang bersikap angkuh dan membanggakan diri. Tidak disukai oleh Allah. Setelah kita tidak boleh membuang muka, tapi harus menghadap teman kita atau orang lain dengan wajah yang simpatik, ditegaskan waqsid fi mashyika, sederhanakan dalam cara kamu berjalan, sederhana jalan. Doa mentang-mentang seperti kita lihat Pak, orang angkuh dengan orang yang enggak angkuh kelihatan cara jalannya. Waqsid fi mashyik, sederhanakan cara jalanmu. Waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Jangan keras. Inna ankarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling buruk
adalah suara keledai. Jadi jangan berbicara terlalu keras, kecuali di daerah-daerah yang jaraknya jauh rumahnya itu. Ya, di Sumatera di mana itu kan suka rumahnya jauh. Terpaksa bicara, kalau nggak keras nggak kedengaran. Tapi kalau kita yang jarak dekat begini, ya kadang-kadang ada orang, maaf ibu, karena biasa suaranya keras, sampai waktu handphonenya dia bunyi itu saya kaget itu. Allah, rupanya full. Ya, terlalu keras. Jadi diharapkan oleh ayat ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat kaitannya dengan hadis mengenai pendidikan anak ini. Disebutkan yang pertama dari Anas bin Malik, al-insanu yu'akku anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha. Seorang manusia itu dilahirkan pada saat hari yang ketujuh, hendaklah dia diakikah. Ini bagian dari pendidikan. Akikah, ya, itu memanggil tetangga-tetangga, kemudian dijamu dengan daging akikah itu, kemudian dimintai doa kepada tetangga-tetangga, diberitahu namanya ini si fulan, kemudian rambutnya dicukur atau digunting pada hari ketujuh. Tapi hari ketujuh belum sempat, hari 14, kapan saja sempat. Ini bagian dari pendidikan. Fa idza balagha sitta sinina uddiba, apabila sampai pada usia 6 tahun, hendaklah dia mulai dididik dengan pendidikan-pendidikan yang lebih formal. Fa idza balagha tis'a sinina, apabila mencapai usia 9 tahun, uzila firashuhu, dipisahkan tempat tidurnya. Dipisahkan dari ibu, orang tua, dipisahkan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Umur 9 tahun itu harus pisah. Ini juga pendidikan ya. Ya. Jadi sangat salah kalau kita membiarkan atau menyiapkan anak-anak kita, anak laki perempuan dalam satu kamar bercampur, nggak boleh. Kalau beberapa anak laki-laki satu kamar nggak apa-apa, anak perempuan beberapa, tapi itu perempuan dan laki-laki dipisahkan. Uzila firashu. Wa idza balagha 13 sanatan, apabila mencapai usia 13 tahun, duriba 'ala shalat, diperingatkan kalau dia meninggalkan sholat. Kasih saksi. Saya ulangi, 7 hari diakikahi, diberi nama, kemudian dimintakan doa kepada tetangga-tetangga dan keluarga, kemudian dicukur rambut. Umur 6 tahun mulai dikasih pendidikan formal. Umur 9 tahun dipisah tempat tidur. Umur 13 tahun harus dikasih sanksi kalau anak itu masih meninggalkan sholat. Fa idza balagha 16 sanah, kalau mencapai usia 16 tahun, zawwajahu abuhu, dinikahkan oleh orang tuanya. Ini zaman segitu ya, zamannya Nabi. Umur 16 tahun. Kalau sekarang dianggap belum dewasa, ya boleh mundur 18 tahun. Tapi tugas menikahkan masih tugas orang tua. Jadi bapak dan ibu kalau belum sampai dinikahkan, itu masih ada tugas orang tua sampai menikahkan anak. Setelah itu apa? Setelah dinikahkan, sudah disuruh mandiri, summa akhadha biyadihi, dipegang tangannya, ya, dibeat. Apa beatnya? Adabtuka wa 'allamtuka, aku telah mendidik kamu, aku telah mengajarimu yang baik-baik,
dan aku telah menikahkan kamu. A'udzu billahi, aku berlindung pada Allah min fitnatik, dari cobaanmu fid dunya, di dunia, wa azabika, dan azabmu fil akhirat, di akhirat. Mohon dilindungi oleh Allah dari azab dunia dan akhirat. Selesai. Bapak Ibu sekalian, inilah tanggung jawab kita. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini, maka anak-anak kita itu akan berlaku baik. Nah, karena itu nanti di dalam istilah bahasa Arab, pendidikan itu disebut tarbiyah. Dari kata robiya yarba, robba yurabbi, tarbiyatan. Itu artinya membesarkan, melindungi, mendidik anak-anak kita pada zaman sekalian. Kemudian bagaimanakah kita melihat pendidikan anak ini? Bapak dan Ibu sekalian, termasuk pada saat dia sebelum lahir, ketika masih dalam kandungan, diarahkan supaya orang tuanya itu melaksanakan hal-hal yang baik, memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah, suaminya memperbanyak puasa sunnah. Kalau istrinya mungkin hamil itu kan berat untuk puasa sunnah, tapi suaminya itu harus banyak puasa sunnah. Jadi itu pendidikan prenatal sebelum lahir. Dibimbing oleh orang tuanya, suaminya banyak puasa sunnah, banyak baca Quran, banyak ibadah, istrinya juga banyak zikir. Insya Allah itu pendidikan. Dan sekarang dijumpai pada zaman sekalian yang waktu dulu itu seperti ditertawakan. Bayi belum ngerti apa-apa. Oh, ternyata sekarang bayi itu diberi musik, kasih musik. Nah, jadi di sini kita nggak kasih musik, kita kasih apa? Kalimah Allah. Kata Ibnu Abbas, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah, awalilah atas anak-anakmu yang pertama kali adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ajaran kita. Ini berkaitan dengan ayat Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Inilah yang berkaitan dengan fitrah manusia. Karena itu disebutkan dalam hadis lain, diriwayatkan dari Abu Rafi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallam azana fi uzunil Hasan ibni Ali hina waladatu Fatimah. Nabi mengazankan pada telinganya Hasan bin Ali, cucunya, ketika dilahirkan oleh ibunya yang bernama Fatimah. Diazankan oleh Nabi pada zaman sekali. Jadi begitu dia lahir, sebelum lahir mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Begitu lahir langsung hal ini untuk menguatkan kembali pernyataan dari diri kita semua waktu di alam arwah. Fa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim. Waktu kita diciptakan oleh Allah dalam alam arwah, sebelum diciptakannya alam semesta, arwah manusia ciptakan dulu ini. Semua arwah manusia dari yang paling awal sampai yang paling akhir, pada saat diciptakan dalam alam arwah itu, Allah menyampaikan pertanyaan pada kita semua. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna, benar engkau Allah Tuhan kami, dan untuk itu kami bersaksi. Jadi inilah pernyataan pertama kali semua diri manusia pada dasarnya adalah beriman pada Allah. Nah,
kemudian pengaruh lingkungannya, pengaruh orang tuanya, pengaruh tempat bergaulnya, pengaruh sekolahnya bisa membuat dia macam-macam. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Innama abawahu, sungguhnya kedua orang tuanya lah, dan lingkungannya, juga lingkungan sekolahnya, lingkungan bergaulnya, yuhawidanihi, membuat anak itu seorang Yahudi, atau mungkin dia menjadi seorang Nasrani, atau mungkin dia menjadi seorang Majusi, mungkin dia menjadi seorang teroris, mungkin menjadi perampok, mungkin menjadi seorang alim, mungkin menjadi kiai, mungkin menjadi ulama. Adalah tergantung bagaimana pendidikan keluarganya, pendidikan sekolah, dan pendidikan di lingkungan. Itu penting sekali. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan dengan teman-teman. Bisa di rumah dididik baik, tapi dia bergaul dengan teman-teman yang gak baik, rusak. Di rumah dididik baik, di sekolahnya gak baik, rusak. Jadi tiga bagian itu, rumah, maksudnya keluarga, sekolah, dan teman bergaul, sangat menentukan perkembangan seorang di dalam kehidupan. Nah, karena itu kalau kita mau menyimpulkan dari semua tadi, Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali pendidikan yang kita perhatikan dari ayat tadi, dari ayat yang kita bahas tadi ini, ya. Dari surat Ali Imran tadi, yang pertama adalah tarbiyatul aqidah al-islamiyah. Pendidikan akidah Islam. Ini paling penting. Tarbiyatul aqidah al-islam. Apa dilihat dari kalimat tadi? Ya bunayya la tusyrik billah. Itu artinya pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini menegaskan bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Itu ada disebut tauhid uluhiyah. Tidak ada menyembah kecuali hanya pada Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Kemudian tauhid rububiyah, yang menciptakan kita, kemudian yang mendidik kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita adalah Allah. Kemudian tauhidul asma was sifat, mentauhidkan sifat-sifat Allah yang sering kita baca di sini ada 99. Itu hakikatnya itu tauhid juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Bagaimana tauhidnya? Di situ menegaskan bahwa semua sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Saya ambil contoh, Allah menciptakan, manusia menciptakan, beda sekali. Allah menciptakan itu adalah al-ijadu minal adam, mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali. Creatio ex nihilo kata bahasa Latin. Nah, sedangkan manusia menciptakan sesuatu dari yang ada kepada bentuk lain saja, hanya merubah bentuk. Anda menciptakan bangunan, bahannya sudah ada. Ada batu kali, ada batu bata dari tanah yang dibakar menjadi batu bata merah, ada pasir, semua ada. Tapi kalau Allah menciptakan dari tidak ada, dari nihilo, adam, minal adam, semua begitu. Allah Maha kasih sayang, kita juga kasih, tapi kasih kita dibandingkan dengan kasih Allah jauh, tidak sama. Termasuk Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana kasih sayang Allah itu sangat luar biasa, sampai dibandingkan dalam sebuah hadis. Jadi waktu Nabi mengadakan pemeriksaan, kalau kita sekarang itu sidang, tuh tiba-tiba beliau jumpai ada seorang ibu muda, kira-kira umurnya 28 tahun.
Itu tiba-tiba setiap dia melihat anak kecil, dia rangkul. Dia rangkul. Kemudian dia susui. Dia lihat anak kecil lagi, dia rangkul. Dia susui. Nabi terus-menerus menatap wanita ini. Kemudian Nabi tanya pada sahabat, kenapa dia? Disampaikan Rasulullah, ibu ini adalah tawanan perang. Anaknya masih kecil, hilang dalam peperangan itu. Sehingga membuat kesadarannya sangat rapuh, dan sehingga setiap dia melihat anak kecil itu dianggap anaknya. Bayangkan pada zaman sekali. Tiba-tiba Nabi memanggil semua sahabat. Ashabi, unzuru ila hadzal Sahabat-sahabatku, lihat ibu ini, kata. Kembali setiap anak kecil dia rangkul, dia peluk, dia susu. Semua sahabat melihat ke arah ibu tadi. Nabi katakan, lallahu arhamu min hadzal Allah lebih kasih kepada kamu sekalian, melebihi ibu ini kasih pada anaknya. Tidak ada kasih seperti ibu. Tapi tegasnya Nabi, Allah lebih kasih kepada kamu sekalian, melebihi. Semua sahabat menitikan air mata itu. Luar biasa. Nah inilah. Jadi di situ kita tegaskan bahwa kasih sayang Allah berbeda dengan sayang. Semua wujud Allah berbeda dengan wujud kita. Kalau wujud kita itu memerlukan ruang dan waktu, wujud Allah tidak memerlukan ruang dan waktu. Inilah yang dimaksud tauhid, ajaran akidah. Maka kalau kita nanti menelusuri lebih dalam, kita akan mengembangkan akidah. Ini disebut akidah khamsin, akidah 50, yang dikembangkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, seorang pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjelaskan uraian tentang akidah ini dengan sifat-sifat yang ibu-ibu sering baca. Wujud, qidam, baqa, itu adalah sangat tepat sekali sehingga bisa tergambar dengan jelas. Ada sifat wajibnya Allah, ada sifat muhalnya, ada sifat wajib para nabi, ada sifat muhalnya, ada sifat jaiznya. Semuanya jumlahnya 50. Ya. Sifat Allah yang wajib 20, sifat muhalnya 20. Jadi 40. Sifat jaiznya 1. 41. Kemudian nabi sifat wajibnya 4. Sifat muhalnya 8. Jadi 41 tambah 8, 49. Sifat jaiznya 1. Jadi 50. Itu disebut akidah yang dikembangkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, para jamaah sekalian, inilah pendidikan yang pertama yang kita lihat dari ayat tadi adalah pendidikan akidah Islamnya. Mengapa sangat penting Bapak? Karena ini adalah fondasi kita. Semua bangunan agama ditegakkan di atas akidah tadi. Semua pilar-pilar agama ditegakkan di atas akidah. Kalau akidahnya rapuh, semuanya rapuh. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak. Sopan santun dalam keluarga, sopan santun terhadap teman, tetangga, kawan, yang tadi disebut. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardh. Itu kalimat-kalimat tadi adalah merupakan pendidikan akhlak. Nah, ajaran tentang akidah dan akhlak ini Bapak dan Ibu sekalian tidak pernah berubah dari masa ke masa dan dari satu nabi ke nabi yang lain. Anak harus berbakti pada orang tua, itu selamanya. Akhlak ini kita bagi menjadi dua bagian. Akhlak terhadap Khaliq pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk yang selain Allah. Terhadap makhluk kita bagi dua, ada makhluk gaib seperti malaikat. Yang kedua, makhluk nyata.
Makhluk nyata kita bagi manusia dan selain manusia. Nah, akhlak terhadap manusia kita bagi satu, akhlak terhadap Nabi dan Rasul. Kita misalnya membaca selawat, kita mengikuti petunjuknya, kita menteladaninya misalnya. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Ada akhlak pada diri sendiri. Misalnya kita menjaga diri dari perbuatan tercela, itu akhlak pada diri sendiri. Meskipun kita sendirian dalam kamar misalnya, kita nggak boleh membuka aurat besar. Ya, nggak ada orang ini nggak berpakaian misalnya. Itu nggak punya akhlak pada diri sendiri. Harus pada diri sendiri ada akhlak yang harus diterapkan. Kemudian akhlak terhadap keluarga, suami terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap saudara, anak-anak terhadap ibu, ibu terhadap suami, suami terhadap istri, terus dalam keluarga. Kemudian akhlak terhadap masyarakat, dari masyarakat kecil, tetangga sampai lebih besar, terus masyarakat, teman sejawat, teman kantor, teman bisnis, luas. Kemudian akhlak terhadap bangsa, dan yang terakhir akhlak terhadap hubungan antar bangsa. Sedangkan akhlak terhadap selain manusia kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akhlak terhadap benda mati, al-jamadat. Yang kedua akhlak terhadap alam nabati atau tumbuh-tumbuhan atau flora, dan yang ketiga akhlak terhadap alam hewani atau akhlak terhadap fauna. Ibu sekalian, bagaimanakah Bapak akhlak terhadap benda mati itu? Saya ambil contoh ini, Al-Quran. Ini kalau kita lihat, kertasnya sama dengan kertas koran, sama bahannya. Tinta cetaknya sama dengan koran. Tapi kalau orang menginjak koran nggak apa-apa, tapi menginjak Quran masalah besar. Akhlak kita terhadap Quran kita hormati. Maaf Bapak dan Ibu, di Masjidil Haram saya pernah lagi baca Quran sampai ke ayat sajdah. Kemudian kan nggak ada meja di masjid itu kan, jadi saya taruh jaket saya di sini. Ini Quran saya taruh di atas ini, di atas jaket saya. Kemudian saya sujud. Haram. Luar biasa, ini Quran. Ya. Jadi maksudnya suruh taruh dulu. Tapi kalau kita menginjak-injak koran, gak ada masalah, meskipun bahannya sama. Ini akhlak. Bapak dan ibu-ibu masuk masjid. Masjid kan benda mati. Pakai sepatu masih baru, belum menyentuh tanah sepatu. Suci. Boleh nggak kira-kira? Nggak punya akhlak. Begitu kita masuk masjid, harus melepas sepatu. Buku-buku pelajaran kita nggak boleh seenaknya buat duduk. Itu contohnya. Akhlak terhadap masjid itu ada semua dalam Islam, lengkap. Termasuk akhlak terhadap alam nabati, tumbuh-tumbuhan, ada akhlak. Misalnya nggak boleh menebang seenaknya, nggak boleh. Para jamaah sekalian, ya disebutkan kalau sekiranya besok mau kiamat, kamu harus tanam pohon. Bayangkan, kalau besok mau kiamat, sekarang harus tanam pohon. Saking pentingnya pohon. Saya jumpai banyak dalam hadis betapa Islam itu memperhatikan tentang lingkungan hidup, luar biasa. Sampai Nabi katakan, dimanapun kamu tanam pohon, kalau pohon kamu nanti berbuah, dimakan oleh semut, dimakan oleh tikus, dimakan oleh
Kalong atau apa itu? Lawan. Kata Nabi itu sedekah. Sedekah kamu. Coba bayangkan Pak, kalau ini diterapkan Pak, luar biasa. Sedekah itu. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya kebun luas jauh dari rumah, di Ciputat sana atau di Bekasi atau di mana luas tanahnya ada pohon rambutan, kemudian ada yang ngambil, alhamdulillah, daripada rambutannya kebuang. Ya, jangan ngamuk-ngamuk, itu sedekah kita. Ya, sedekah kita. Jadi pada zaman sekarang ini yang kita lihat dari ajaran Islam luar biasa. Kemudian akhlak terhadap alam hewani atau fauna juga demikian. Sampai Nabi katakan, ya, kalau Anda memberikan sesuatu makanan kepada benda, kepada hewan yang kecil, hewan satu sel, itu kamu dapat kebaikan. Sampai digambarkan ada seorang wanita jalan, ya, yang ketika dia lewat padang pasir, tiba-tiba dia kehausan yang sangat parah. Lalu kemudian wanita itu berusaha mencari air, dijumpailah ada perigi dalam sekali. Lalu wanita itu turun ke bawah minum sepuasnya. Setelah dia selesai minum, naik ke atas, dia jumpai seekor anjing yang kehausan, menjulur-julurkan lidahnya. Wanita itu berpikir, anjing ini kehausan seperti saya kehausan tadi. Kemudian dia turun lagi, dia nggak bawa gayung, nggak bawa ember, dia turun bawa sepatunya, diisilah sepatu itu dengan air, lalu dia naik, periginya kan susah, sampai sepatunya digigit oleh dia. Nggak bisa dipegang dengan tangan, karena tangannya kan begitu pegang-pegang supaya bisa naik ke atas. Lalu kemudian dia kasih minum anjing, kata Nabi, wanita ini menjadi ahli surga karena mengasihani seekor anjing. Sebaliknya ada seorang wanita, kata Nabi, yang masuk neraka karena dia memenjarakan seekor kucing dalam kamarnya, tidak dikasih makan, tidak dilepas sampai kucing itu mati. Jadi besar sekali perhatian Islam. Sebenarnya kata min kulli ratbin jabisin ajrun, hewan sekecil apapun yang kamu kasihani dia, ada balasan pahala. Nah kemudian ada orang, makanan itu mesti habis, juga benar itu Pak. Kalau nggak habis juga benar. Apa? Rezeki untuk hewan. Masa nggak ada sisa sama sekali sampai hewan nggak makan? Jadi ada sisa itu untuk. Yang ketiga, tarbiyatul ibadah. Mendidik anak-anak kita untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya. Yang keempat, tarbiyatul mujtama, pendidikan kemasyarakatan. Apa wujud kemasyarakatan? Ada dua tugas kita ya. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar dalam bermasyarakat itu, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, watawasau bil haq wasabr, sering mewasiatkan kebenaran dan kesabaran sama kita, saling mengingatkan itu. Kalau ada saudara kita lagi resah begini, ingatkan supaya sabar, supaya ada saudara kita kena musibah, ingatkan supaya dia sabar. Terus tugas dalam kemasyarakatan. Yang kelima, tarbiyatul fikri wal akal, pendidikan yang dalam rangka mempertajam akal dan pikiran. Itu yang kita kenal nanti dengan pengembangan sains dan teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kayaknya waktunya sudah sangat sempit. Ya, pertanyaannya saya kira nggak keburu ya, sudah hampir jam 8. Kita akhiri dengan membaca doa. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.